Analisis, kematian Li Keqiang menyoroti penderitaan rakyat China di bawah pemerintahan otoriter. Berita hari ini akan memberikan update lebih lanjut mengenai pemakaman mendiang Perdana Menteri China Li Keqiang. Seperti disebutkan sebelumnya, ini adalah pemakaman paling sederhana yang pernah diselenggarakan untuk mantan pemimpin tinggi PKC. Pertemuan ini tidak melibatkan penghormatan terakhir jenazah, tidak melibatkan partisipasi pejabat PKC dari wilayah di luar Beijing, dan tidak ada undangan yang diberikan kepada diplomat asing yang berbasis di China. Pada tanggal 28 Oktober beberapa media partai PKC, termasuk People Daily dan Rule of Law Daily, menerbitkan berita kematian Li Keqiang di sisi kiri halaman depan mereka sebagaimana dirilis oleh kantor berita Xinhua. Di sisi kanan, mereka melaporkan pertemuan Biro Politik Pusat PKC dengan judul yang secara eksplisit menekankan Xi Jinping yang memimpin pertemuan tersebut. Keseluruhan halamannya tidak mengikuti kebiasaan yang biasa menggunakan warna hitam putih berkabung ketika seorang pemimpin nasional meninggal dunia. Sebaliknya, mereka mempertahankan judul berwarna merah cerah. Orang dalam media juga mengungkapkan bahwa segera setelah meninggalnya Li Keqiang, situs web seperti Sino Finance dan Is Fortune awalnya mengubah halaman web mereka yang berwarna menjadi hitam putih. Namun, mereka kemudian menerima instruksi untuk beralih kembali ke versi warna-warni. Selain itu, Yangtze Evening News, surat kabar terkemuka tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh harian Xinhua, tidak hanya menempatkan sebagian kecil halaman saja untuk Li Keqiang tetapi juga menampilkan gambar berwarna dari pembawa acara kolom cuaca yang tampak bersemangat dan ceria di halaman yang sama. Hal ini dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak sopan, tidak terlalu merugikan namun sangat menghina. Pakar China, Heng He mengatakan bahwa penanganan seluruh pemakaman Li Keqiang, mulai dari penerbitan pemberitahuan hingga pemberitaan di berbagai surat kabar dan bahkan penerbitan pidato, telah konsisten. Kematian Li Keqiang menyoroti penderitaan rakyat China di bawah pemerintahan otoriter untuk membahas meninggalnya mantan Perdana Menteri China Li Keqiang yang secara tak terduga itu. Seorang jurnalis China berbicara secara pribadi kepada jurnalis lainnya, dengan mengatakan, hidup dengan berat hati, melewati mimpi yang tidak terpenuhi. Bukankah kita semua berbagi beban yang sama? Kami telah bekerja keras selama 10 tahun tetapi kami terus mengalami kemunduran. Sentimen ini bergema dalam artikel yang tersebar luas di media sosial China, menangkap emosi banyak orang China yang melihat kesulitan, frustrasi, dan perasaan tidak berdaya yang mereka alami tercermin dalam kehidupan Li Keqiang. Kematian Li Keqiang menyoroti penderitaan rakyat China di bawah pemerintahan otoriter. Untuk membahas meninggalnya mantan Perdana Menteri China Li Keqiang yang secara tak terduga itu, seorang jurnalis China berbicara secara pribadi kepada jurnalis lainnya, dengan mengatakan, hidup dengan berat hati, melewati mimpi yang tidak terpenuhi. Bukankah kita semua berbagi beban yang sama? Kami telah bekerja keras selama 10 tahun tetapi kami terus mengalami kemunduran. Sentimen ini bergema dalam artikel yang tersebar luas di media sosial China, menangkap emosi banyak orang China yang melihat kesulitan, frustrasi, dan perasaan tidak berdaya yang mereka alami tercermin dalam kehidupan Li Keqiang. Meskipun ia menjabat sebagai Perdana Menteri di sebuah negara besar selama masa hidupnya, dari tahun 2013 hingga 2023, Li Keqiang menjabat sebagai Perdana Menteri di pemerintahan China, yang secara resmi merupakan tokoh paling terkemuka kedua di China. Namun kenyataannya, ia terus-menerus dikesampingkan oleh pemimpin berpengaruh PKC dan Presiden China, Xi Jinping. Sebelum penunjukan Perdana Menteri saat ini, Li Keqiang sering dianggap sebagai Perdana Menteri terlemah dalam sejarah komunis China. Di tengah berbagai teori konspirasi yang beredar mengenai penyebab kematian Li Keqiang, banyak masyarakat China yang mengadakan acara berkabung secara spontan. Penting untuk dicatat bahwa ketika mengenang Li Keqiang, banyak orang China tidak terlalu mengingat pencapaian politiknya, yang terbatas mengingat statusnya sebagai Perdana Menteri yang lemah, melainkan kutipan-kutipan penting yang ia buat selama hidupnya. Ini termasuk ungkapan seperti, Sungai Yangtze dan Sungai Kuning tidak akan berbalik arah, dan, rakyat sedang bekerja dan langit mengawasi, sebuah ungkapan yang digunakan Li Keqiang dalam pidato perpisahannya di Dewan Negara sesaat sebelum mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri, pada akhir Februari tahun ini. Selanjutnya, beberapa kutipan emas berkesan lainnya dari Li Keqiang, seperti, mereka yang berkuasa tidak boleh bertindak sembarangan, dan, lebih sulit menyentuh kepentingan daripada menyentuh jiwa. Kematiannya yang mendadak telah membuat orang-orang semakin merasakan ketidakberdayaan dan ketidakpastian. Hal ini mencerminkan fakta bahwa di bawah kekuasaan Partai Komunis China yang otoriter dan diktator yang berkepanjangan, kebebasan berekspresi warga negara China sangat terbatas. Tampaknya ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk melepaskan rasa frustrasi yang telah mereka bawa sejak lama. Bahkan dalam pidatonya yang diterbitkan, tidak ada bingkai untuk fotonya. Dengan menggabungkan semua rincian ini, para analis sampai pada analisis bahwa Partai Komunis China dan media resmi secara konsisten menunjukkan konsensus yang kuat dalam mengungkapkan kebencian mereka terhadap mantan Perdana Menteri, sejak ia meninggal dunia hingga saat ini.
Komentator urusan terkini Tang Jingyuan menyatakan Xi Jinping secara terbuka tidak menghormati kematian mendadak Li Keqiang, dan semua orang dapat melihatnya. Li Muyang, seorang tokoh media mandiri berkomentar dalam situasi ini, hubungan antara rezim Xi Jinping dan Li Keqiang menjadi cukup jelas. Xi Jinping tampaknya sengaja mempermalukan Li Keqiang.